Kita balik lagi di generasi Mecin, masih ngobrolin soal kondisi bangkitnya ekonomi setelah masa PSBB dan di era new normal. Jadi beberapa waktu yang lalu kan Pak Jokowi juga sempat marah-marah di pidatonya soal kecilnya serapan anggaran. Ada pengaruhnya nggak sih ke ekonomi rakyat? Mengingat sebenarnya sudah ada angka 120 triliun untuk bantuan pemulihan ekonomi nasional. Saya mau nanya ke Pak Jauhari, Pak Jauhari, soal serapan anggaran itu sebenarnya berpengaruh nggak sih sama ekonomi rakyat dan UMKM, atau itu cuma sekedar bantuan kalau serapan anggaran? Jadi, makasih Mas Patra. Jadi memang dalam situasi krisis atau situasi yang extraordinary seperti ini, itu biasanya itu hanya pemerintah yang mampu menstimulir kegiatan ekonomi. Karena itu peranan pemerintah sangat vital. Jadi kalau Mas Patra dan teman-teman lihat, di semua negara juga mereka mengeluarkan program-program stimulus ekonomi. Bahkan Amerika dalam sejarahnya itu pertama kali mereka meluncurkan program ekonomi, nilainya sangat-sangat jumbo sekali ya, kalau tidak salah hampir 4 triliun US dollar itu. Saya lupa ngitung nolnya ada berapa itu kalau dalam rupiah. Iya. Tapi intinya adalah ini teori ekonomi makro bahwa pemerintah perannya besar. Karena itu anggaran memainkan atau memiliki peranan yang penting. Ya, jadi penyerapan anggaran dalam hal ini adalah penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya tentu saja, dengan koridor akuntabilitas yang sudah ada, itu sangat vital untuk membantu menggerakkan perekonomian secara lebih luas, tidak saja melalui sektor pemerintah tapi juga melalui dunia usaha. Jadi itu peranan anggaran itu memang sangat penting, dan ini merupakan dalam situasi seperti ini memang ujung tombak untuk kembali menggerakkan perekonomian, khususnya juga termasuk adalah pelaku usaha di mikro dan kecil menengah. Okay. Kira-kira gitu Mas. Dan sejauh ini gimana? Mungkin dari Mas Frans, mungkin Mas, dari serapan anggaran yang sudah keluar, apakah itu sudah cukup atau memang sudah sewajarnya ada marah-marah Pak Jokowi kemarin, Mas Frans? Saya melihat ada foto Mas Frans salaman sama Pak Jokowi soalnya itu di belakang sebagai background. Jadi kondisi kemarin Pak Jokowi ya sedikit marah-marah, memang bisa kami pahami. Itu memang Pak Presiden concern adalah bagaimana kita benar-benar bisa menghadapi kondisi pelemahan ekonomi ini, jangan sampai terjadi resesi. Karena memang sesuai dengan teori produk domestik bruto atau yang akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, komponen terbesar adalah konsumsi rumah tangga 60%. Nah, memang dengan adanya pembatasan sosial kemarin 3 bulan ini kita freeze, itu otomatis konsumsi rumah tangga anjlok, dan juga pasti ancaman resesi itu memang nyata. Kita udah lihat ada prediksi dari Bank Dunia, ada prediksi dari lembaga-lembaga kajian riset independen, semuanya mengatakan bahwa ini akan potensi besar terjadi resesi. Nah, tadi yang dikatakan oleh Pak Jauhari, memang yang diharapkan di sini yang menjadi andalan adalah government spending, yang kita sudah keluarkan program pemulihan ekonomi nasional yang memang hampir sampai 695 triliun kalau nggak salah. Nah, sebenarnya jumlah dan alokasi dan juga peruntukannya sudah benar. Tapi sedikit yang kami sarankan kepada pemerintah, mumpung ada Pak Jauhari di sini, mungkin salurannya Pak, ya Mas ya, maksudnya salurannya atau pipeline-nya. Tadi dikatakan oleh Pak Bagio bahwa UMKM dan juga sektor informal yang memang menjadi pelaku utama daripada sektor real, ini wadah terdekatnya adalah koperasi. Jadi memang kalau ditunjuk sebagai pipeline-nya adalah perbankan, tadi Pak Bagio sudah katakan, perbankan ini kan terkekang dengan prudential banking-nya, terkekang dengan birokrasinya, dengan semua rigid aturannya dia. Nah, memang yang benar-benar bisa menyentuh mereka langsung untuk pelaku UMKM itu adalah koperasi. Karena memang wadah utama ini benar-benar koperasi yang benar-benar menyentuh langsung. Nah, inilah yang kita berikan seruan kepada pemerintah, berilah kepercayaan lebih kepada koperasi untuk sebagai
kepanjangan tangan untuk dapat benar-benar menyentuh mereka para pelaku UMKM ini. Karena memang bisa kita bilang mayoritas pelaku UMKM juga tidak bankable. Jadi memang perbankan itu cukup susah untuk menjangkau. Nah, itulah mungkin no wonder saat ini yang menjadi fakta adalah penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM itu adalah hanya 0,2%. Jadi dari 123 triliun yang terserap baru kurang lebih 250 miliar. Dan juga sedikit yang memang kami himbau ataupun serukan lagi ke pemerintah, alokasi peruntukan untuk subsidi bunga itu memang baik. Tapi yang kami lihat peruntukan yang lebih dibutuhkan adalah penguatan modal. Kenapa? Karena lagi-lagi UMKM pekerja informal, mereka hidup dari interaksi sehari-hari, itu adalah transaksi harian. Saya rasa bunga itu bukan terlalu isu yang mengganggu buat mereka. Tapi memang penguatan modal inilah yang menjadi substansi yang paling penting. Kenapa? Karena memang 3 bulan kita kemarin freeze, ya udah habis semua, udah habis tabungan, habis modal, semua udah dimakan semua untuk konsumsi 3 bulan ini. Jadi memang penguatan modal ini yang memang menjadi concern utama sektor mikro UMKM ini, dan juga memang pipeline untuk yang dapat bisa menyentuh mereka langsung itu koperasi. Ya koperasi, monggo Pak Johari ataupun pemerintah, akan pasti ada persyaratan, akan ada kualifikasi, monggo. Kami pun juga siap untuk terus meningkatkan kredibilitas kami, bagaimana kami bisa layak dipercaya untuk bisa langsung menyentuh kepada ekonomi kerakyatan ini. Begitu Mas Patra. Oke, ini masih kecilnya serapan ini indikatornya dan penyebabnya apa nih? Berarti Pak Johari mungkin kita perlu tahu juga nih, dari 0,2% itu sangat kecil sekali untuk bantuan dari 123. Apa kendalanya di pusat berarti Pak Johari? Terus terang saya tidak tahu masalahnya apa di lapangan. Apakah memang karena perlu masalah waktu ya, karena memang kan ada beberapa proses yang harus dilalui, atau kendalanya justru di penyalurannya di perbankannya atau di lembaga keuangan yang lain menjadi kendala itu. Jadi kita perlu cari tahu dulu Mas Patra, apa yang menjadi masalah. Mungkin teman-teman di real sector yang lebih tahu seperti Pak Frans dan Pak Bagio, dan juga nanti bisa diberikan masukan kepada, kalau itu terkait dengan keuangan inklusi ya bisa kepada kami di Sekretariat BNKI atau kepada kementerian lembaga yang berwenang. Gitu. Oke, Mas Bagio mungkin gitu. ada tanggapannya Mas Bagio. Kemarin Pak Presiden sih sempat nggak ragu-ragu soal ngeluarin perpu, perpres, permen kayak makanannya, atau bahkan karir politiknya dipertaruhkan segala macamnya, itu udah nggak takut lagi untuk ekonomi lah salah satunya ya. Mas Bagio ada masukan lagi mungkin? Ya, Mas Patra, saya kira tadi apa yang disampaikan Pak Frans itu sudah cukup bagus ya. Sedikit mungkin kan kita sudah sama tahu ya bahwa aliran dana ini kan mengalir ke 4, kalau nggak salah nih, saya agak nggak terlalu update, tapi saya lihat ada 4 pipeline. Jadi masuk ke penanganan COVID langsung, kemudian ke sektor kesehatan, kemudian ke bansos, dan satu lagi ke stimulus perekonomian. Nah, saya lihat yang masuk ke stimulus perekonomian ini kan yang terserap sampai saat ini yang saya dengar terakhir itu 49,4% kalau nggak salah. Nah, cuma memang bentuknya ini kan dalam bentuk relaksasi dan masuk ke sektor keuangan. Jadi tidak langsung masuk ke sektor real. Yang masuk sektor real itu kan sebetulnya di bansosnya. Dia langsung menuju kepada saku para industri, ke sakunya masyarakat itu ya. Nah, ini yang saya kira memang kalau dilihat dari proporsinya kan sekitar 60,38% yang terserap. Jadi dari 104 triliun. Nah, yang sebetulnya kita ingin meminta keadilan ini justru memang di koperasi ini gitu, karena koperasi yang notabene jumlahnya yang aktif di sektor keuangan ini sekitar 79.000, kemudian jumlah anggotanya sekitar 34 juta orang gitu.
dan majority ya 84% itu adalah bergerak di sektor usaha mikro, itu tidak mendapatkan layanan itu dalam bentuk baik fasilitas subsidi bunga maupun dalam bentuk permodalan. Nah, yang saya dengar terakhir itu memang ada 1 triliun, cuma 1 triliun saja, bukan 1%, tapi 1 triliun masuk lewat Pusat Investasi Pemerintah dan Bahana Arta Ventura yang memang disalurkan untuk para penerima UMI, kredit ultramikro. Nah, ini sangat spesifik dan saya kira tidak cukup membantu karena yang diberikan stimulus ini kan dalam bentuk keringanan bunga. Jadi akhirnya tidak bisa menambah, atau kan kita sudah tahu nih kalau yang memang betul-betul stuck 3 bulan ini kan berhenti usaha. Jadi walaupun diberikan keringanan bunga itu nggak ada artinya menurut saya. Justru mereka butuh saat ini adalah modal baru, fresh money yang bisa kemudian mereka bisa bergerak kembali. Nah ini kalau disalurkan lewat perbankan saya nggak begitu yakin apakah nanti sampai ke usaha mikro ini. Karena kan mereka belum terkoneksi ya, belum terinklusi ke perbankan. Nah ini saya kira yang menjadi media yang paling menurut saya efektif itu koperasi. Namun memang kita sama-sama mengetahui ya dan memaklumi bahwa bicara tentang base data, tentang koperasi berserta dengan anggotanya ini kan tidak terkoneksi langsung ke regulator. Ini yang kemudian di pihak regulator, terutama Kementerian Koperasi itu merasa kesulitan juga untuk mendapatkan real datanya. Nah akhirnya ketika saya dengar ketika limit waktu ya deadline-nya sudah habis gitu, belum juga datanya masuk. Saya dengar begitu sehingga akhirnya terlewati gitu. Akhirnya terlewati. Ini saya kira juga sangat disayangkan gitu ya, yang kementerian kita yang pegang dalam hal ini adalah otoritas terhadap koperasi kita dan UKM ternyata ya nyatanya belum bisa begitu optimal untuk mampus dan ya menggandeng dan menarik UKM itu pada posisi yang sewajarnya. Saya kira itu sedikit pendapat saya, Mas.